juga percaya Tuhan bahwa Roh-Mu bekerja Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap ibadah kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Yesus pujian dan penyembahan kami berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja
your feet on my knees. My eyes are set on I found my peace. I feel relief.
Yesus. Segala kemuliaan Tuhan, segala kehormatan, segala pujian kami hanya untuk Engkau Yesus. Sebab Engkau Allah yang layak terima pujian Tuhan. Engkau Allah yang melayakkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang awal dan akhir. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau pemegang kehidupan kami Yesus. Segala puji syukur kami buat Engkau Tuhan. Segala sembah kami naikkan hanya untuk Engkau Yesus. Di dalam Engkau Tuhan kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Di dalam Engkau Yesus kami mendapatkan kemenangan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan firman-Mu berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan siap puji syukur kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara kami di IFJF Cimahi pada hari ini. Dan hari ini juga salam saya kepada kita semua dalam kondisi sehat, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan berkat-berkat Tuhan dalam penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Dan tema pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang berjuang untuk langkah kemenangan. Kenapa? Karena dalam beberapa kurun waktu sekarang ini kita terus-menerus diajak untuk berjuang di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa dalam masa pandemi di tahun 2020 ada banyak hal-hal yang tertunda di dalam kehidupan kita. Dan memasuki tahun 2021 saya berdoa kepada kita semua untuk kita selalu mempunyai sebuah yang namanya pengharapan, kita selalu mempunyai sebuah yang namanya kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kita juga terus memasuki tahun 2021 dengan sebuah iman yang selalu bertumbuh, bahkan iman kita akan berbuah-buah, sehingga hasilnya nanti banyak orang juga akan diberkati. Dan berjuang di dalam langkah kemenangan bertujuan untuk kita bisa melihat bahwa Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Ketika kita berjuang, ketika kita melakukan segala aktivitas kita, maka penyertaan dan perlindungan Tuhan terjadi. Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk baru, Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk yang fresh dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berjuang, kita berjalan, melewati semua kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa terang yang ajaib itu hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap langkah kaki kita penuh dengan sebuah yang namanya kayak kemenangan demi kemenangan. Dan kita harus meyakini juga dalam kehidupan kita bahwa Allah menyertai dalam kehidupan kita untuk memberikan sesuatu yang baik, sesuatu yang baru, sesuatu yang penuh dengan segala berkat-berkat Tuhan. Dan dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30, di sini ayat firman Tuhan katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.
Rasul Paulus di sini mengajarkan dan mengingatkan jemaat di Filipi bahwa jika ia datang ataupun ia tidak datang, maka dia berharap bahwa jemaat di Filipi tetap melihat atau tetap mendengar bahwa mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Mereka hidup berdiri teguh di dalam satu jiwa, satu roh, sehati berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan ayat-ayat ini juga berisi tentang sebuah nasihat. Nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi. Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Filipi untuk tidak gentar atau tidak takut, tidak khawatir untuk melawan iblis, untuk melawan keadaan situasi pada saat itu. Jadi makanya jemaat di Filipi dianjurkan untuk memperoleh keselamatan dari Allah. Dan nasihat-nasihat di Filipi 1 ayat 27-30 ini juga sangat relevan dalam kehidupan kita. Di sini juga kita dinasihatkan untuk terus berjuang dengan apa yang sedang kita lakukan. Berjuang untuk meneguhkan iman kita, berjuang untuk melawan tipu daya iblis, berjuang juga untuk tidak menyerah, berjuang untuk tidak khawatir, tidak takut, berjuang untuk penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sehingga apa? Sehingga ketika kita berjuang, maka ada langkah-langkah kemenangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, ketika situasi seperti ini, kita sedang berjuang, dan terus berjuang dan terus berjuang. Tapi kita harus meyakini dalam kehidupan kita bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Allah, bersama dengan Yesus Kristus, Tuhan Raja dalam hidup kita, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita tentang langkah-langkah kemenangan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau memberikan beberapa hal dalam kehidupan kita semua, terutama khusus untuk jemaat-jemaat di IFGF Cimahi, langkah-langkah kemenangan agar kita kuat dalam kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Tentu kondisi seperti ini ada banyak hal-hal yang mungkin tidak mengenakan kita, mungkin juga saja mengkhawatirkan kita, mungkin bisa saja itu membuat kita takut, tetapi satu yang harus kita ingat bahwa ketika firman itu bersama-sama dengan kita, firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang begitu ajaib, firman yang penuh dengan mujizat, maka kita bisa melihat ada langkah-langkah kemenangan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan dari bacaan kita, berjuang untuk langkah kemenangan. Poin yang pertama adalah hidup seimbang. Di situ dikatakan bahwa di firman Tuhan di Filipi 1 ayat 27a, firman Tuhan bilang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Maksud bagian dari ayat ini adalah bagaimana kita bisa hidup kita menyesuaikan diri kita, menyesuaikan hidup kita dengan yang namanya Injil Kristus, dengan Alkitab. Setidaknya Alkitab memberikan sebuah cerminan dalam kehidupan kita, bagaimana hidup kita untuk benar-benar sepadan dengan Injil Kristus. Contohnya adalah ketika kita berkaca pada cermin, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan kita. Ketika kita berkaca dalam cermin, kita bisa melihat, oh ada yang tidak cocok pada saat itu yang bisa kita lihat. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menjadi cerminan dalam kehidupan kita, maka kita bisa melihat ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita, kita bisa ubahkan.
ketika kita melihat cermin yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita, kalau ada sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita, bisa kita rubah sehingga menjadi baik. Ketika ada sesuatu yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita, lalu kita berkaca, kita melihat firman Tuhan, maka kekhawatiran itu akan hilang. Salah satu contohnya misalnya begini, hidup seimbang itu adalah seperti ini. Misalnya saya menyampaikan kepada beberapa teman-teman, lalu saya katakan bahwa harus rajin baca Alkitab. Tetapi saya tidak pernah membaca Alkitab. Artinya bahwa saya hidupnya tidak seimbang dengan Injil Kristus. Atau misalnya hidup seimbang itu bisa memberikan sebuah contoh, misalnya saya senang olahraga saya senang adalah lari, jalan gitu ya. Lalu saya katakan kepada teman saya, ayo kalau kamu mau hidupnya sehat, kalau kamu mau hidupnya kuat, maka kamu harus olahraga. Tetapi saya tidak olahraga. Saya tidak melakukan aktivitas saya dengan olahraga. Maka hidup saya tidak seimbang. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk hidup seimbang adalah bahwa kita harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita dididik, diajari oleh firman Tuhan. Sehingga ada sebuah yang namanya keseimbangan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, maka kebenaran firman juga terjadi di dalam kehidupan kita. Saya melihat bahwa kehidupan kita ini bisa diberikan sebuah contoh sebagai sebuah perlombaan. Ya, kita sedang berpacu, berjuang terus berlomba. Saya masih ingat ketika saya berlomba dalam satu gelanggang olahraga, satu tujuan yang memang diinginkan dari seorang olahragawan, terutama bidang saya adalah lari, adalah mencapai finish nomor 1. Dan sebelumnya juga saya melakukan sebuah yang namanya latihan demi latihan. Sehingga pada saat perlombaan saya sudah siap. Ketika saya mulai berlomba, maka saya bisa mencapai garis finish yang pertama. Dan perlombaan demi perlombaan dalam kehidupan kita juga dilihat dari bagaimana kita bisa mencapai garis akhir dengan baik. Garis akhir dengan penuh dengan kemenangan. Garis akhir penuh dengan kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan kadang-kala dalam kehidupan, dalam perlombaan juga ada kalah dan menang. Ketika saya dalam perlombaan kalah, maka itu menjadi sebuah cerminan dalam kehidupan saya untuk ada sebuah kekurangan yang mungkin saya lewatkan, sehingga ketika saya memperbaikinya lagi di perlombaan berikutnya saya bisa memperoleh kemenangan. Nah, dalam kehidupan kita juga demikian. Saya mau mengajak bahwa mari dalam kehidupan kita, mari kita sesuaikan. Kehidupan kita harus seimbang dengan yang namanya firman Tuhan. Saya mau katakan begini, kehidupan yang kita perlihatkan dapat mengakibatkan orang yang lihat itu memuliakan Tuhan atau tidak. Artinya kalau hidup kita seimbang, hidup kita sepadan dengan firman Tuhan, hidup kita sepadan dengan Injil Kristus, maka orang-orang di sekitar kita, mereka akan melihat kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga mereka nanti memuliakan Tuhan atau tidak. Matius 5 ayat 16 saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan katakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kuncinya apa? Kuncinya mari hidup kita harus sepadan dengan yang namanya firman Tuhan. Hidup kita harus sepadan dengan bacaan Alkitab yang kita baca setiap hari. Artinya bahwa bukan saja kita membacanya, tetapi kita juga harus melakukan firman Tuhan.
Orang di luar sana melihat kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan, orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Raja dalam hidup kita. Dan ketika mereka melihat kehidupan kita, maka itu akan ada akibatnya. Ketika mereka melihat kehidupan kita dan kehidupan kita sepadan dengan Injil Kristus, maka mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan memuliakan nama Yesus. Jadi mari hidup kita harus seimbang. Hidup kita harus sejalan dengan firman Tuhan. Poin yang kedua yang saya mau katakan buat kita semua adalah hidup bersyukur. Ayat 27b bilang begini, dengan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saya mau mengatakan begini, seorang yang tidak mengetahui nilai rasa syukur akan cenderung bertindak semaunya sendiri. Kita harus bersyukur dengan keadaan seperti ini. Walaupun mungkin keadaan ini tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Keadaan yang tidak lazim ini tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang hilang. Ada banyak hal-hal yang membuat kita takut. Ada banyak hal yang membuat kita khawatir. Ada banyak hal-hal apa yang kita impikan belum tercapai. Ada hal-hal yang membuat kita berdoa, kita punya sebuah tujuan tertunda. Tetapi kehidupan saat ini dengan situasi kondisi seperti ini, saya mau mengajak kita semua untuk selalu hidup bersyukur. Karena orang yang bersyukur, dia bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Bersyukur adalah percaya pada Allah sepenuhnya dalam seluruh aspek kehidupan kita dengan kondisi dan situasi yang dialami. Saya jadi teringat di Ayub 2 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kadang-kadang dalam kehidupan kita mau menerimanya yang baik. Oh, saya mau terima yang baik-baik. Tidak salah, oke. Tetapi ayat ini juga mengingatkan kepada saya secara pribadi, ketika kamu tidak mengalami keadaan yang tidak baik pun, kamu juga harus bersyukur. Kita harus terima. Tapi ketika kita terima, kita juga harus menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa melihat bahwa, oh iya, kita memang benar-benar mendedikasikan hidup kita tulus kepada Tuhan, sehingga rasa syukur yang kita naikkan dalam kehidupan kita itu dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi sulit, maka kita bisa menerima hal tersebut. Makanya firman Tuhan katakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Tapi saya percaya bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita naikkan hidupan kita yang bersyukur, maka ada sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Bersyukur dalam keadaan sulit berarti kita sudah menerima kekurangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa berterima kasih, baik atau buruk, dan sudah bisa memahami semua peristiwa yang kita alami, maka kita bisa melihat di situ bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya, dan Tuhan akan membenahi semuanya, Tuhan akan merubah semuanya menjadi yang baik. Jadi mari, dalam situasi seperti ini, kondisi apapun yang saudara, Bapak, Ibu, saudara-saudara alami, hidup bersyukur. Memang kalau kita mau katakan bahwa dalam kehidupan ini tidak selamanya berjalan mulus. Permasalahan akan selalu ditemukan di dalam kehidupan ini. Ada kesusahan,
mungkin ada kesesakan, mungkin ada masalah dalam ekonomi, mungkin ada masalah dalam sakit penyakit, mungkin ada masalah dalam sebuah yang namanya krisis. Tetapi situasi kadang seperti ini membuat kita terus belajar untuk menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Situasi seperti yang gak enak ini, yang tidak berjalan mulus ini mengajarkan kita untuk kita selalu berharap kepada Tuhan. Situasi atau kehidupan yang selama ini berjalan tidak mulus, berjalan penuh ada masalah, ada tekanan, mengajarkan kita untuk kita selalu mempunyai sebuah kekuatan dalam diri kita untuk kita mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu penuh mujizat. Sehingga ada sebuah pengharapan yang kita taruh dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa melihat itu semua. Apakah kita sudah mempersiapkan diri kita untuk bergantung kepada Allah? Ketika situasi yang tidak mulus, tidak enak ini, lalu kita berharap kepada Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa kita senantiasa bergantung kepada Tuhan dan kita kokoh berdiri ketika permasalahan itu datang. Di Ayub 2 ayat 9 katakan, masihkah bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya bahwa dalam kehidupan situasi ini ya kita harus terus bertekun dalam kesalehan kita. Dalam kesalehan kita. Percaya mujizat itu nyata. Percaya bahwa kuasa Tuhan itu akan hadir di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan banyak hal di dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi kalau kita mengalami sesuatu. Misalnya contohnya seperti ini. Ketika mujizat kesembuhan itu terjadi, ketika orang itu mengalami sakit. Mujizat pemulihan hidup terjadi ketika orang itu mengalami kehancuran di dalam kehidupan dia. Mujizat keuangan akan menjadi normal terjadi ketika orang tersebut mengalami yang namanya kesulitan dalam keuangan. Jadi dalam keadaan kondisi seperti itu, kita dibawa untuk berharap kepada Tuhan, kita dibawa untuk bergantung kepada Tuhan, kita berdoa, bahkan kita percaya bahwa dalam situasi yang buruk, Tuhan sanggup mengubah menjadi baik. Kita harus meyakini. Keadaan seperti ini Tuhan akan menggantikannya menjadi yang baik. Hidup bersyukur. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Seorang yang tidak mengerti nilai sebuah rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia, maka kecenderungan orang tersebut adalah hidup sembarangan. Karena dia tidak mengerti ada sebuah tujuan yang baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Orang tersebut tidak mengerti nilai sebuah rancangan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan dia. Sehingga di hidup dia, kecenderungan hidup dia hidup sembarangan, dia hidup sembrono dan sebagainya. Bahkan bisa saja dia jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk selalu hidup di dalam rancangan dan rencana Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hidup masuk dalam rancangan dan rencana Tuhan. Di firman Tuhan sempat dikatakan bahwa aku datang supaya manusia mendapat hidup berlimpah-limpah. Nah, kita harus meyakini bahwa Tuhan mempunyai sebuah rencana dan rancangan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan mempunyai sesuatu yang
Dia sedang rancanakan, Dia sedang rancang dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberkati dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat baik. Yesaya 43 ayat 4a mengatakan begini, engkau berharga di mataku, aku menghargai dan mengasihi engkau. Terjemahan bahasa atau versi bahasa Indonesia sehari-hari. Tuhan akan membuat rencananya diketahui manusia. Manusia harus mempunyai rencana yang matang yang merupakan awal dari sebuah yang namanya kesuksesan. Jadi sebenarnya Tuhan sudah membuat sebuah rancangan atau rencana dalam kehidupan kita. Tinggal kitanya harus mempunyai sebuah rencana yang matang dalam kehidupan kita. Saya pernah melihat sebuah ilustrasi gitu ya, dibawakan oleh seorang hamba Tuhan dan dia mengatakan seperti ini. Visi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu seperti ketika Tuhan memberikan sebuah kertas kosong dan pena atau pulpen atau alat tulis apapun. Lalu Tuhan menginginkan dan melihat kita menulis visi apa yang atau rencana apa atau rancangan apa yang memang kita ingin deklarasikan di dalam kertas kosong tersebut. Lalu sehingga ketika Tuhan melihat dan Tuhan bekerja di dalamnya. Tapi kebanyakan dari kecenderungan dari sebagian besar kita adalah, sebagian besar orang mungkin, adalah ketika kertas dan pulpen dikasih kepada kita, kadang-kala kita kembali sodorkan kepada Tuhan dan kita katakan, Tuhan saja yang tulis. Saya hanya ikut aja apa yang Tuhan mau. Gak salah, tapi Tuhan pengen melihat dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam rancangan, ketika kita masuk dalam rencananya Tuhan, apa yang ingin kita kerjakan? Tuhan ingin melihat dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan melihat, oh ini lo rancanganmu, oh ini lo rencanamu di dalam kehidupanku. Mari kita sama-sama mengerjakan. Artinya bahwa Tuhan ingin bermitra dengan kehidupan kita. Tuhan ingin bekerja sama dengan kita untuk kita mengerjakan rencana dan rancangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ingat, bahkan saya meyakini bahwa rencana Tuhan yang Tuhan buat untuk manusia adalah rencana yang sangat besar dan dengan maksud yang jelas. Makanya dibutuhkan sebuah kerjasama dalam bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya, saya meyakini rencana Tuhan yang Tuhan sudah taruh, sudah siapkan. Rancangan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dan siapkan dalam kehidupan saya adalah rencana yang sangat besar dan rencana atau rancangan yang mempunyai maksud yang jelas. Karena saya percaya bahwa ketika kita menulis visi atau rancangan semuanya itu, Tuhan sudah memberkatinya. Kita harus meyakini bahwa dalam kehidupan kita, Allah sudah memberkati seluruhnya. Tinggal kita menjalankannya dengan baik dan benar. Kita menjalankannya dengan taat dan setia. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk gagal. Sebab kita sudah dibekali dengan berkat sebelum menjalankan rencana Tuhan. Allah sudah memberkati terlebih dahulu. Allah sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Ketika Dia merencanakan, Dia merancangkan, Dia sudah memberkati dulu. Sehingga setiap rencananya yang Dia taruh dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Tanpa berkat dari Tuhan kita tidak
akan berhasil menjalankan rencana tersebut. Karena apa? Karena dengan Tuhan ikut campur di dalamnya, maka ada maksud dan tujuan yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Tuhan memampukan kita dengan sebuah yang namanya karunia-karunia. Makanya di ayat 29 katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan. Tuhan sudah mempersiapkan itu semua. Kemampuan dan karunia yang dimiliki seseorang berhubungan erat dengan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Karunia yang kita terima, semuanya dalam kehidupan kita sangat berhubungan erat dengan rencana Tuhan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Jadi, mari ketika kita masuk hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan, mari kita bisa melihat Tuhan ada di dalamnya, dan rencana dan rancangan yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita, bahkan kita sendiri sudah siapkan dan melakukannya. Maka semua rancangan yang kita bawa kepada Tuhan, semuanya akan berhasil. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari jemaat Tuhan, jemaat IFJF Cimahi, ketika kita berjuang untuk mencapai langkah kemenangan demi kemenangan, hiduplah seimbang, hidup dengan bersyukur, dan hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk semua firman yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini kami bisa melihat karya Allah bekerja. Tuhan bekerja terus, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami deklarasikan ke dalam Tuhan sendiri. Dan Tuhan ada di dalamnya. Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Tuhan memberikan sebuah rancangan demi rancangan yang baik dalam kehidupan kami. Kami tinggal melakukannya Tuhan dengan taat dan setia, dan hidup benar di hadapan-Mu. Hidup benar berdasarkan firman Tuhan. Hari ini kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan berhasil Tuhan. Hari ini hamba berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang hari ini mengalami banyak hal di dalam tekanan dalam kehidupan mereka dengan situasi seperti ini. Biar hari ini ada kuasa mujizat Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pemulihan, bahkan Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus hari ini ketika mereka meyakini Tuhan bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, maka ada kuasa, ada mujizat Tuhan bekerja di dalamnya. Hari ini ada berdoa Tuhan, ada deklarasi iman Tuhan, ada deklarasi kesembuhan, ada deklarasi pemulihan dari hubungan keluarga, deklarasi pemulihan dari hubungan suami istri, ada deklarasi pemulihan dari hubungan anak dengan orang tua, ada deklarasi pemulihan dari kehidupan keuangan mereka. Hari ini kami berdoa, biarlah hidup mereka Tuhan melihat kepada Yesus Kristus, penuh dengan pengharapan, penuh dengan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk setiap firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya bahwa kuasa mujizat Tuhan turut bekerja di dalamnya. Hari ini jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan membuat engkau berhasil. Tuhan akan membuat engkau penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan membuat engkau penuh dengan kemakmuran ketika engkau taat dan setia kepada firman Tuhan. Hari ini apapun yang engkau kerjakan semuanya berhasil.
tangan yang Engkau sentuh, tangan di mana Engkau sentuh menyentuh sesuatu, maka itu semuanya akan berhasil. Ketika Engkau berjalan, maka ada kemenangan demi kemenangan terjadi. Ketika Engkau melihat sesuatu yang baik di depan sana, maka itu adalah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan akan memenuhi rumahmu dengan segala berkat. Bahkan dapurmu dipenuhi dengan segala berkat. Orang yang keluar masuk dari rumahmu akan diberkati. Tuhan akan menjauhkan musuh-musuh daripadamu yang berbuat jahat daripadamu. Dijauhkan dalam nama Yesus. Dan digantikan dengan sukacita, damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan. Hari ini jika engkau taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan terjadi hari ini, esok, dan selama-lamanya. Persekutuan, damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.